Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, kita lagi di pantai nih, Kang. Ya bener. Gila. Panas terik dan ademnya tuh kerasa gitu. Kerasa banget. Kerasa banget ya. Duh. Dan di situasi kayak gini tuh bikin kita merasa bersyukur gitu. Menikmati alam yang masih indah. Ini emang masih belum terjamah sama manusia kan di sini. Udah ada manusia sih. Udah ada manusia ya. Cuma maksudnya masih belum terjamah sama wisatawan-wisatawan gitu maksudnya. Belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Daerah yang saya juga baru pertama kali ke sini gitu. Ini namanya daerah Sumur. Sumur ya? Iya. Wah, itu kalau Dekat Tanjung Lesung. kalau orang ngobrol, "Teh mau kemana? Mau sumur?" Oh, dikira bercanda itu kan. Karena dikira sumur beneran. Oke deh. Di tempat kayak gini tuh lebih menarik lagi kalau kita lagi ngebahas sesuatu gitu kan. Ngobrolin tentang ya hal-hal Apa atau nih? polemik-polemik situasi terkini, terutama kalau saya sih dari perspektif anak-anak muda gitu. Iya. Ini saya pengen bahas sesuatu yang mungkin meresahkan buat saya sih kan. Seperti konten-konten yang saya punya juga dari Resah Nggak Sih kan. Iya. Saya mau bahas soal perasaan, Kang. Wih, Relate kan sama anak muda nih? lumayan lah. Tapi perasaannya bukan dari perspektif cita-citaan. Petang-petang saya anak muda ngomong perasaan gitu, bukan dari situ. Jadi yang mau saya pertanyakan tuh sebenarnya apa sih fungsinya perasaan buat manusia? Untuk mengawalinya lah. Iya, benar. Menurut Kang Amir nih, saya rada bingung. Oke. Jadi gini. Pertama kan mesti kita definisikan dulu, Kal. Kalau menurut saya ya, perasaan itu hasil atau penampakan dari kalau kita sebut goriza. Goriza itu kalau bahasa Indonesianya adalah naluri ya. Jadi kalau kita amati lebih dalam, perasaan itu adalah rasa. Ya rasanya banyak ya, ada kasih sayang, termasuk cemburu, benci, suka, itu kan semuanya perasaan itu semuanya itu muncul dari naluri, hasil dari keluaran dari naluri, output dari naluri. Nah, naluri itu ada 3. Naluri melestarikan jenis kita manusia, melestarikan, naluri untuk mempertahankan diri, sama naluri untuk menyembah sesuatu. Nah, lebih kemana kamu nanyanya? Mau yang dibahas tuh perasaan yang mana? Nah, ini maksudnya kan kalau berarti kan ketika Kang Amir bilang kayak gitu, otomatis seperti yang saya bilang tadi, komprehensif pembahasannya. Soalnya sekarang tuh dipersempit pembahasan perasaan ini cuma sebatas cinta-cintaan. Cuman sebatas ya mungkin aku suka sama kamu, terus atau mungkin hubungan antara pasangan-pasangan yang mungkin belum halal segala macam. Jadi cuma sebatas itu gitu. Yang makanya ketika mendengar pembahasan soal perasaan pasti nggak jauh-jauh dari pembahasan soal cita-citaan gitu. Kalau masalah cinta-cintaan kan ya yang sering dibahas berarti itu perasaan yang muncul dari naluri untuk melestarikan jenis. Naluri untuk melestarikan jenis itu penampakannya adalah rasa cinta kepada lawan jenis, rasa suka. Cenderung kita itu menyukai lawan jenis, ya kan? Normalnya pada umumnya manusia itu yang laki-laki menyukai yang perempuan, sebaliknya perempuan itu menyukai yang laki-laki. Nah, itu fitrah, bawaan dari lahir, dikasih dari Tuhannya sebuah rasa untuk saling menyukai lawan jenis. Nah, itu naluri. Penampakan rasanya apa? Mencintai, menyayangi pasangan, anak, rasa sayang ke anak, rasa sayang ke saudara, orang tua termasuk. Pokoknya mah hubungan kekeluargaan itulah. Nah, naluri melestarikan perasaan cinta tadi ya berarti ya. Jadi muncullah rasa-rasa itu, rasa sayang, rasa benci, semuanya itu jadi rasa penampakannya gitu. Oh, tapi di satu sisi berarti selama ini anak-anak muda terutama mempersempit bahasannya sebatas itu berarti ya. Sedangkan tadi ada 2 jenis lagi tuh. Yang satu lagi mempertahankan sesuatu ya. Satu naluri. Lagi soal apa tadi mempertahankan diri. Nah, mungkin berarti survival ya. Berarti termasuk gak orang yang pengen eksis, orang yang narsis. Nah, itu salah satu juga soal perasaan berarti pembahasannya. Itu rasa yang muncul dari naluri mempertahankan dirinya ya. Ingin dilihat orang, ingin diakui.
Oh, berarti pembahasan luas ya. Luas. Soalnya ya gitu kan, biasalah. Iya. Kayak generasi saya lah. Saya nggak termasuk. Klaim sendiri aja, klaim sendiri biar lucu. Biar lucu. Ya kayak gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya agak males ya bahasan ngebahas soal perasaan ini. Iya. Ketika melihat dari perspektif orang-orang yang mempersempit pembahasan perasaan ini. Soal cinta, mulu apa-apa tuh baper, apa-apa ambiar. Iya. Kayaknya demen banget gitu ngungkapin kegalauannya lah, atau mungkin sedih-sedih mulu gitu. Jadi malas gitu, kesannya lemes banget lah. Pembahasan apa nih, nggak terlalu bikin anak muda kan harusnya konotasinya dengan semangat. Cuma kok pembahasan ini gitu terus. Ternyata kalau dibahas, kalau dari perspektif Kang Amir tadi ya saya baru dapat sesuatu bahwa komprehensif sekali ya. Coba ada contoh kasus nggak, biar dari kasus itu kita definisikan gitu perasaannya bagaimana gitu. Kalau saya sih yang sering saya lihat sih biasanya sih soal ditinggal mantan biasanya, atau enggak orang kelamaan jomblo, itu kan bawanya perasaan dulu. Sedangkan kalau saya melihatnya, kalau yang saya pengen bahas banget sih, sebenarnya nggak kesana sih arahnya, karena itu udah terlalu mainstream lah menurut saya. Benar. Yang saya pengen bahas tuh sebenarnya ini orang-orang yang sulit meletakkan perasaannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, biasanya tuh kalau orang ngobrol menyikapi sesuatu nih, kadang-kadang mudah banget tersinggung. Nah, dia kan pakai perasaannya tuh untuk menyikapi itu kan. Sedangkan lebih sensitif. Nah, gitu iya itu. Jadi ketika membahas konteksnya apa, misalkan soal konteks kuliah di mana, atau kita mau bahas soal kuliahan, dia terlalu sensitif karena kuliah ini kuliah swasta misalkan. Kalau ada yang baper tentang perkuliahan, tentang status dia dalam hal kerja, itu muncul rasa gengsi kan, rasa tersinggungan lah. Nah, itu dari naluri mempertahankan diri tuh. Berarti kesana ya. Kalau yang itu ya. Nah, kalau yang tadi masalah perjodohan, dia ditanya kapan nikah, kapan punya anak, ya kan? Dia kok jomblo aja seumur hidup. Nah, itu berarti dia tersinggung dari sisi naluri mempertahankan jenisnya, melestarikan jenis tadi itu. Nah, di samping kita punya naluri itu ya punya naluri mempertahankan jenis kita, kasih sayang tadi, naluri untuk mempertahankan diri, sama naluri untuk menuhankan sesuatu ya. Di samping naluri ini ada satu lagi yang paling penting juga, yaitu adalah akal. Jadi manusia itu selain punya 3 naluri ini, Tuhan ya Allah gitu ya, Allah berikan kepada manusia itu akal. Nah, akal inilah yang nanti yang menentukan ketika naluri ini muncul ya, ada dorongan untuk misalnya suka gitu kan, itu kan ketika manusia berinteraksi muncul naluri untuk menyukai ya kan, itu normal. Nah, tapi bagaimana cara merealisasikannya gitu kan, pakai akal itu ya. Nah, akal yang memilih, akal akan berpikir ya kan, berpikir bagaimana cara merealisasikannya, bagaimana cara dia mengungkapkan cintanya kepada perempuannya gitu atau laki-lakinya, terus bagaimana merealisasikan hubungannya itu, apakah mau dipacarin gitu kan, apakah mau dinikahin atau mau digantungin gitu kan. Kayak gantungan kunci. Nah, itu akal itu yang menentukan. Yang paling penting tadi juga sama ketika mempertahankan diri ya, naluri untuk mempertahankan diri itu juga ada peran akal untuk merealisasikan ketika dia apakah memilih mau kuliah atau enggak, dia tujuan kuliahnya mau apain gitu kan, apakah mau emang menuntut ilmu atau mau cuma gengsi doang ya. Kerja juga sama gitu. Yang merealisasikan itu adalah akal yang memilih jalannya itu, apakah dia pakai jalan yang benar ketika mau kerja kan, mau lewat jalur luar apa jalur dalam gitu. Itu akal yang memilih caranya. Jadi ada di situ selain ada 3 naluri, ada peran akal di situ. Oh iya. Berarti ya seharusnya manusia atau kita lah ya. Perlu banget kan untuk meletakkan perasaan pada tempatnya. Benar. Kan? Jadi jangan terlalu ngikutin perasaan. Sedangkan karena perasaan pun nggak ada ukurannya gitu, abstrak banget. Iya, jadi sekedar untuk memiliki rasa itu oke gitu, normal, karena setiap manusia punya rasa tadi, karena muncul dari naluri dalam diri manusia, inner peace inner peace ya, dari munculnya itu dari dalam diri manusia, muncul rasa-rasa itu normal. Bener salahnya itu dilihat dari realisasinya.
dari cara manusia untuk merealisasi hubungannya itu. Apakah dengan cara yang benar atau halal, apakah dengan cara yang haram, cara yang zina atau gimana gitu. Jadi ukurannya itu nanti di tindakannya. Rasa-rasa apa munculnya rasanya mah tidak dihukumi apakah ini haram atau halal ya. Rasa itu muncul normal gitu. Perempuan menyukai laki-laki normal, laki-laki menyukai perempuan normal gitu muncul. Tapi bagaimana mau mengungkapin, nah itu nanti yang jadi standar halal haramnya, bener enggaknya gitu kan. Ya sebenarnya anak-anak muda ini perlu belajar lagi lah gitu, supaya kalau saya sih terlalu resah dengan mempersempit perasaan itu loh. Iya benar. Kadang-kadang saya jadi malas membahas soal perasaan karena identiknya sama hal itu terus, sama hal cinta-cintaan terus. Ya, sebagai orang yang ya lawan bicara atau apa gitu, kita harus ngerti apa status orang itu. Kalau dia sedang jomblo, dia gagal terus dalam membina hubungan gitu ya, dia gagal dalam pacaran atau gagal nikah gitu ya, atau dia yang kawin cerai misalnya gitu. Nah ketika kita ngobrol sama orang seperti itu ya, kita juga harus jaga perasaan, harus ngerti jangan disinggung lah masalah itu. Karena dia akan sensitif di masalahnya gitu. Dia masalahnya apa sih? Oh dia nggak punya anak, maka kita jangan singgung soal peranakan kepada dia. Ya kan gitu. Iya. Kalau dia jobless gitu ya, nggak punya kerjaan, tapi dia punya keluarga, hubungan harmonis keluarganya. Ketika kita ngomongin keluarga nggak bakal tersinggung. Tapi ketika ngomongin kerjaan, dia bakal kesinggung gitu. Jadi harus hati-hati. Ketika kita punya lawan bicara, mesti lihat. Itu kalau nggak salah juga salah satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah Kal. Ketika teman kita itu nggak punya anak, lama nggak dikasih momongan gitu, maka kita jangan bicarakan anak di depan dia, karena akan baper gitu. Udah jelas otomatis gitu ya. Walaupun yang baperan itu juga mesti dikasih tahu jangan baperan gitu ya. Tapi kita juga yang jadi lawan bicara mesti menjaga. Proporsional berarti yang satu sadar gitu. Sama benar. Iya menarik. Ini menarik banget nih. Kalau ya itulah yang saya coba buat tekenin sih ya, terutama ke anak-anak muda. Cobalah belajar lagi tentang perasaan itu, konteksnya dalam secara apalah gitu. Jangan cuma mempersempit pembahasan perasaan hanya di satu aspek. Bener. Cinta doang. Sedangkan kayak soal menyikapi sesuatu, itu pun perlu akal kan. Jangan pakai perasaan gitu. Apalagi soal penilaian tentang isu-isu atau enggak tentang cara pengambilan keputusan, itu nggak bisa pakai perasaan gitu. Nah, sebatas itu pun anak-anak muda perlu lagi untuk belajar nih. Bener, ya. Itu menarik lah tadi lah informasi dari Kang Amir. Ya, untuk melatih kedewasaan juga sih, kita harus mengetahui apa yang kita miliki ya, dari sisi perasaan-perasaan itu. Kita tuh punya naluri apa aja sih dalam hidup, terus rasa apa sih yang kita miliki, itu juga penting diketahui untuk apa? Untuk menjadikan kita dewasa. Untuk menjadikan kita lebih dewasa. Ketika kita berhadapan sama sama orang yang tidak pilih punya anak, atau dia jomblo kelamaan gitu kan, udah tua tapi masih jomblo aja gitu. Di depan dia jangan ngomong gitu. Iya. Tua lo gitu. Kapan punya istri gitu kan? Nggak punya sensitivity. Yang satu sensitif banget, yang satu sensitif banget nggak punya sensitivitas gitu. Nggak bisa ngerem lah. Dia harus omongan tuh ya dijaga tadi. Maksudnya omongan dijaga itu kita ngerti gitu bahwa orang yang jadi lawan bicara kita itu adalah orang yang sensitif di permasalahan percintaan, sensitif di masalah nafkah gitu. Udah berarti lengkap ya, komplit. Cukup jelas banget bahwa ada 3. Masih banyak sebenarnya, tapi nanti kita bisa sambung lagi lah itu secara detail ya. Ini masih sedikit banget lah gitu. Ini masih gambaran besarnya lah buat nge-trigger orang-orang nih penasaran gitu. Ya. Jadi kalau kalau penasaran dan pengen tahu lagi, lebih lanjut lagi, mungkin ada episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas. Pokoknya tadi kesimpulannya berarti perasaan nggak cuma soal cinta. Bener. Dan perasaan pun butuh buat kita tahu nih porsinya letakkan di mana. Iya. Cukup sekian, mungkin segini aja kan. Bener. Oke. Udah mulai panas kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.